Tawus bin Kaisan. Masih bersama serial biografi ulama-ulama salaf terkemuka. Saat ini kita bersama dengan salah seorang imam para tabi'in Yaman, seorang yang bijak dan kuat imannya di negeri Yaman. Dialah Tawus bin Kaisan. Tawus termasuk salah satu murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dinamakan Tawus karena dia adalah salah seorang pembesar para qurra, imam atau panutan dalam membaca Al-Quran. Dia orang yang paling terkenal kezuhudannya dan kewaraannya, dan yang paling berani melawan kezaliman penguasa. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada para imam dan menyatukan kita dengan mereka di surga. Semoga salawat dan salam bersama dengan para nabi, as-siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Mereka itulah sebaik-baik teman di hari kiamat nanti. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seru sekalian alam. Namanya adalah Tawus bin Kaisan al-Yamani al-Humairi, budak dari Buhair bin Karisan al-Humairi, keturunan Persia. Abu Hatim bin Hibban dan Abu Bakar bin Majawih berkata, ibunya berasal dari keturunan Persia, sedangkan ayahnya dari Kasid. Ada yang mengatakan bahwa dia bernama Zakwan dan Tawus hanyalah julukannya. Diriwayatkan Yahya bin Mu'in dia berkata, dia dipanggil dengan sebutan Tawus karena dia salah seorang pembesar para qurra. Qurra itu adalah para pembaca dan sekaligus panutan dalam membaca Al-Quran, dan suaranya pun sangat merdu. Kelahirannya, Az-Zahabi berkata, menurutku dia dilahirkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau sebelumnya. Sifat-sifatnya, Jarir bin Hazim berkata, aku pernah melihat Tawus memakai pacar berwarna merah pekat. Fithir bin Khulaifah berkata, Tawus sering memakai pacar. Abdurrahman bin Abi Bakar Amulaili berkata, aku pernah melihat Tawus dengan tanda bekas sujud di antara kedua matanya. Sanjungan para ulama terhadapnya. Hubaib bin Asyahid berkata, aku berkunjung ke rumah Amr bin Dinar dan memperbincangkan tentang Tawus. Kemudian dia berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang seperti Tawus. Dari Utsman bin Sa'id dia berkata, aku pernah bertanya kepada Yahya bin Mu'in, mana yang lebih Anda sukai antara Tawus dengan Sa'id bin Jubair? Dia berkata, kedua-duanya adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak bisa dipilih karena sama baiknya. Atha bin Abi Rabbah dari Ibnu Abbas dia berkata, sesungguhnya aku yakin bahwa Tawus adalah salah seorang penghuni surga. Ibnu Syihab berkata, jika kamu melihat Tawus, maka kamu akan tahu bahwa dia bukanlah tipe pendusta. Ibnu Hibban berkata, dia adalah ahli ibadah di Yaman, ahli fikih dan merupakan salah seorang pembesar tabi'in. Dari Ibnu Uyainah dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ubaidillah bin Abi Yazid, dengan siapa Anda menghadap Ibnu Abbas? Dia menjawab, bersama dengan Atha dan teman-temannya. Aku bertanya lagi, kalau Tawus? Dia menjawab, itulah dia bersama dengan orang-orang khusus. Dari Ibnu Abi Nujai dia berkata, Mujahid pernah berkata kepada Tawus, wahai Abu Abdurrahman, aku pernah bermimpi melihat Anda melakukan sholat di Ka'bah dan Rasulullah SAW berada di depan pintunya. Beliau berkata kepada Anda, bukalah topengmu dan keraskan bacaanmu. Tawus berkata, diamlah, jangan sampai ada yang mendengarkan ceritamu ini. Perawi berkata, kemudian aku melihatnya ceria, maksudnya senang dengan mimpi yang aku ceritakan itu. Memang kebiasaannya adalah memakai tutup kepala. Dari Hatim bin Ibnu Ayyub al-Ja'fi dia berkata, dari Yunus bin al-Harith dia berkata, aku pernah melihat Tawus melakukan sholat dengan mengenakan tutup kepala. Dari Qais bin Ma'ad dia berkata, Tawus dalam lingkungan kami bagaikan Ibnu Sirin dalam lingkungan kalian. Sufyan berkata, Ibrahim bin Maisarah pernah bersumpah kepada kami. Dengan menghadap kiblat dia berkata,
Demi Tuhan pemilik bangunan ini, aku belum pernah melihat seorang pun, baik yang mulia maupun yang sederhana, yang mempunyai kedudukan penting di masyarakat seperti Tawus. Dari Ja'far bin Burkan dia berkata, Tawus pernah berkata kepada kami, janganlah kamu menyangka ada salah seorang dari kami yang paling benar dialeknya dalam membaca Quran daripada Tawus. Kewaruannya, kezuhudannya, dan rasa takutnya kepada Allah. Dari Abdullah bin Bashar, dia berkata bahwa Tawus al-Yamani mempunyai dua lorong jalan menuju ke masjid. Satu jalan yang melewati pasar dan yang satunya lagi. Dia berjalan lewat yang satu dan kemudian melewati yang lain pada hari berikutnya. Jika dia melewati jalan yang menembus pasar, dia banyak melihat kepala binatang yang dipanggang dan dia pun tidak bisa mengantuk semalaman. Dari Abu Sufyan As-Sauri dia berkata, suatu ketika Tawus duduk di rumahnya. Kemudian ada yang menegurnya. Dia berkata, teraniayanya para imam adalah kerusakan manusia. Dari Ibnu Tawus dia berkata, aku berkata kepada ayah, aku ingin menikahi seorang gadis. Dia berkata, lihatlah dulu dia. Ibnu Tawus berkata, kemudian aku memakai pakaian terbaik yang aku miliki dan membersihkan rambutku. Lalu aku menghadapnya. Ketika dia melihatku dengan dandanan seperti itu, ayah berkata, duduklah dan jangan pergi. Dari Abdul Razak dia berkata, aku pernah mendengar An-Nu'man bin Az-Zubair As-Safani memberitahukan bahwa Muhammad bin Yusuf, saudara Al-Hajjaj atau Ayyub bin Yahya diutus menemui Tawus dengan membawa uang 700 atau 500 dinar. Kemudian utusan itu diberi pengarahan. Jika Tawus mengambil uang itu darimu, maka Amirul Mukminin akan memberikan hadiah pakaian kepadamu dan memperlakukanmu dengan baik. Abdul Razak selanjutnya berkata, utusan itu pun berangkat dan sampailah dia di rumah Tawus. Lalu utusan itu berkata, wahai Abu Abdurrahman, ini ada sedikit hadiah yang dikirimkan Amirul Mukminin kepada Anda. Tawus menjawab, aku tidak memerlukan hadiah itu. Utusan khalifah itu mengharapkannya mau mengambil uang itu. Akan tetapi Tawus menolaknya dan melemparkannya ke lubang dinding rumah, lalu pergi. Utusan itu lalu kembali dan berkata kepada orang-orang, Tawus telah mengambilnya, sehingga dia pun mendapatkan pakaian yang dijanjikan khalifah. Kemudian khalifah mendapat laporan dari para ajudannya bahwa ternyata Tawus tidak mengambilnya, sehingga dia merasa dikecewakan dan berkata, pergilah kalian semua kepadanya dan kembalikan hartaku. Kemudian utusan itu datang menemui Tawus dan berkata, aku mencari harta yang telah dikirimkan khalifah kepada Anda. Tawus berkata, aku tidak mengambilnya sedikit pun. Lalu utusan itu menghadap khalifah dan memberitahukan berita yang sebenarnya. Akhirnya mereka tahu bahwa Tawus benar-benar tidak menerimanya. Khalifah berkata kepada para ajudannya, wahai kalian semua, perintahkan kepada utusan yang membawa uang itu untuk menemui Tawus lagi. Para pengawal itu lalu memerintahkan kepada utusan itu untuk menemui Tawus, dan akhirnya dia pun sampai di rumah Tawus dan berkata, wahai Abu Abdurrahman, aku datang kemari untuk urusan harta yang telah aku bawa kepada Anda. Tawus berkata, apakah aku pernah membawa atau mengambil sesuatu darimu? Sang utusan berkata, tidak. Tawus berkata, tidakkah kamu tahu di mana aku melemparkannya? Sang utusan berkata, ya, aku tahu di lubang dinding itu. Tawus berkata, lihatlah tempatnya. Kemudian sang utusan itu menjulurkan tangannya dan mengambil uang yang berada di pundi yang sudah dipenuhi sarang laba-laba. Perawi selanjutnya berkata, kemudian utusan khalifah itu pun mengambilnya kembali dan pergi membawa uang itu kepada khalifah. Dari Ayub dia berkata, seseorang bertanya kepada Tawus tentang sesuatu, kemudian dia menghardiknya. Laki-laki itu selanjutnya berkata, dia ingin menaruh tali di leherku dan menjeratku. Dari Umar bin Tawus dia berkata, salah seorang pengikut Khawarij datang kepada ayah, kemudian dia berkata, Anda adalah saudaraku. Lalu ayah berkata, aku hanyalah sebagai hamba Allah dan semua muslim adalah bersaudara. Dari Abu Asim dia berkata, Sufyan berkata,
Ibnu Sulaiman bin Abdul Malik datang menemui Tawus, kemudian duduk di dekat Tawus. Akan tetapi Tawus tidak mau menoleh kepadanya sedikit pun. Kemudian dari orang yang hadir ada yang mengatakan kepadanya, "Putra Khalifah duduk di dekatmu," dan Tawus pun tetap tidak menoleh ke arahnya. Bahkan Tawus tiba-tiba berkata, "Aku ingin memberikan pengertian bahwa Allah mengajarkan kepada hambanya agar berlaku zuhud terhadap apa yang di tangannya." Al-Hafiz berkata, Amr bin Dinar berkata, "Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih bisa menjaga diri dari kepunyaan orang lain dari Tawus." Ibnu Uyainah berkata, "Ada 3 orang yang selalu menjauhi penguasa, yaitu Abu Zar pada masanya, Tawus pada masanya, dan As-Sauri pada masanya." Dari Abdur Razzaq, dari ayahnya, dia berkata, "Suatu ketika Tawus pernah melakukan sholat pada pagi hari di musim dingin dan mendung. Tiba-tiba Muhammad bin Yusuf, saudara Hajjaj atau Ayyub bin Yahya lewat di dekatnya dengan para pengawalnya. Sedangkan saat itu dia sedang bersujud. Dengan kejamnya, sang khalifah memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan tumpukan pupuk dan toga. Toga adalah baju ulama yang besar, kepadanya. Akan tetapi dia tidak mengangkat kepalanya sedikit pun dari sujudnya hingga dia menyelesaikannya. Ketika salam, Tawus baru melihat-lihat, ternyata pupuk dan beberapa benda lainnya sedang menimpanya. Kemudian dia bersihkan tanpa mau memandang sang khalifah yang zalim dan berlalu begitu saja ke rumahnya. Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Makki berkata, "Aku pernah melihat Tawus dengan bekas sujud di antara kedua matanya." Ibadahnya, dari Daud bin Ibrahim dia berkata, "Sesungguhnya ada seekor harimau," maksudnya adalah sihir, "menghalangi orang-orang yang mau berangkat haji pada malam hari, dan orang-orang pun saling dorong satu sama lain. Ketika sihir telah sirna dari mereka, orang-orang baru berani berjalan kembali dengan saling berdampingan, hingga mereka sampai pada suatu tempat dan tertidur." Tawus yang berada di antara rombongan itu tidak seperti mereka, karena dia cepat-cepat berdiri dan melakukan sholat. Melihat hal itu, ada seorang lelaki mendekatinya dan berkata kepadanya, "Tidakkah Anda tidur karena sesungguhnya Anda telah mendapatkan keberuntungan malam ini?" Tawus menjawab, "Adakah seseorang bisa menidurkan sihir?" Dari Ibnu Syauzab dia berkata, "Aku turut menyaksikan jenazah Tawus di Mekah yang sedang diusung pada tahun 105 Hijriah. Mereka para pelayat berkata, 'Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Abu Abdirrahman yang telah melaksanakan ibadah haji 40 kali. Guru dan murid-muridnya. Guru-gurunya, Al-Mizi berkata, dia meriwayatkan hadis dari beberapa orang, yaitu Jabir bin Abdillah, Hajar al-Mudarri, Ziyad bin A'jam, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Shaddad bin Al-Hadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Muaz bin Jabal. Akan tetapi dia tidak bertatap muka langsung dengannya. Kemudian Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Kharaz al-Ka'biyah, dan Ummu Malik al-Bahziyah. Dari Tawus, Abdul Malik bin Maisarah berkata, "Aku pernah menemui 50 sahabat Rasulullah SAW. Murid-muridnya, Al-Hafiz berkata, yang meriwayatkan darinya antara lain putranya sendiri Abdullah, kemudian Wahab bin Munabbih, Sulaiman al-Qaimi, Sulaiman al-Ahwal, Abu Az-Zubair, Ibrahim bin Maisarah, Hubayb bin Abi Thabit, Al-Hakam ibnu Utbah, Al-Hasan bin Muslim bin Yanak, Sulaiman bin Musa ad-Dimask, Abdul Karim al-Jazari, Abdul Karim Abu Umayyah, Abdul Malik bin Maisarah, Amr bin Shu'aib, Amr bin Dinar, Amr bin Muslim al-Jundi, Qais bin Sa'ad al-Makki, Mujahid, Laif bin Abi Salam, Hisham bin Hujair, dan masih banyak yang lainnya." Beberapa mutiara perkataannya. Dari Aban Abu Nujaih, dari ayahnya, dia berkata, "Sesungguhnya Tawus pernah berkata kepadanya, 'Wahai Abu Junaih,
Barang siapa berkata, memberi nasihat, dan bertakwa kepada Allah adalah itu lebih baik daripada orang yang diam dan bertakwa kepada Allah. Dari Hisham bin Hujair dari Tawus dia berkata, ibadah seorang pemuda tidaklah sempurna sampai dia menikah. Dari Ibrahim bin Maisarah dia berkata, Tawus pernah berkata kepadaku, hendaklah kamu segera menikah, atau aku katakan kepadamu perkataan Umar bin Khattab kepada Abu Az-Zawaid, yang bisa menghalangi kamu untuk tidak menikah hanyalah lemah, karena tua atau hilang syahwat, dan kezaliman. Dari Sufyan dia berkata, aku pernah mendengar Tawus berkata, tidak ada yang bisa mengembalikan atau mengingatkan seseorang kepada agamanya kecuali kuburannya. Dari Ibnu Tawus dari ayahnya dia berkata, Al-Bukhel adalah seseorang yang kikir dengan apa yang dia punya, dan asyuh adalah jika seseorang menginginkan apa yang ada di tangan orang lain dengan cara yang haram dan tidak mau qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Dari Ibnu Tawus dari ayahnya dia berkata, ada seorang ayah yang mempunyai 4 orang anak, kemudian dia jatuh sakit. Salah seorang dari anak itu berkata kepada yang lain, jika kalian merawatnya, maka kalian tidak mendapatkan warisannya sedikit pun. Jika aku merawatnya, maka aku tidak mendapatkan warisannya sedikit pun. Mereka berkata, rawatlah dia dan kamu tidak berhak mendapatkan warisannya sedikit pun. Akhirnya, anak tersebut mau mengurus ayahnya hingga meninggal dunia dan rela tidak mendapatkan sedikit pun dari warisan ayahnya. Dia, perawi berkata, dalam mimpi anak itu didatangi beberapa orang, lalu mereka berkata, pergilah kamu ke tempat ini dan ini, lalu ambillah uang 100 dinar. Kemudian dalam tidurnya dia berkata, apakah uang itu mengandung berkah? Mereka menjawab, tidak ada. Dia berkata, ketika waktu pagi datang, dia menceritakan mimpinya itu kepada istrinya. Kemudian istrinya berkata, ambillah, kita bisa mendapatkan berkahnya dengan membeli pakaian dari uang itu. Namun dia pun menolaknya. Ketika malam tiba, dia bermimpi lagi. Dalam mimpinya itu dikatakan kepadanya, datanglah ke tempat ini dan ini, lalu ambillah uang 10 dinar. Dia bertanya, apakah uang itu membawa berkah? Orang tersebut berkata, tidak. Ketika pagi dia menceritakan mimpinya itu kepada istrinya, dan istrinya pun mengatakan seperti apa yang dikatakannya semula. Namun dia pun menolak untuk mengambilnya. Pada malam ketiga dia bermimpi lagi dan orang yang menemuinya dalam mimpi itu berkata, pergilah ke tempat ini dan ini, lalu ambillah dari sana 1 dinar. Kemudian dia berkata, apakah uang itu membawa berkah? Orang tersebut menjawab, ya. Perawi selanjutnya mengatakan dia pun akhirnya pergi ke tempat itu dan mengambilnya. Setelah itu dia pergi ke pasar dan tiba-tiba dia melihat seorang lelaki membawa 2 ekor ikan besar dan menanyakan harganya. Berapa harganya? Laki-laki itu menjawab 1 dinar. Perawi berkata, lalu dia membeli kedua ikan itu dengan harga 1 dinar. Kemudian dia pulang dan membawa kedua ikan itu ke rumah dan membelahnya. Dari setiap perut ikan itu terdapat mutiara yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Perawi berkata, kebetulan sang raja sedang mencari mutiara untuk dibelinya, dan sang raja tidak menemui mutiara yang cocok kecuali yang dimilikinya. Lalu dia pun menjual mutiara tersebut dengan menukarnya dengan emas seberat 30 begal. Ketika sang raja melihat mutiara itu, dia berkata, mutiara ini tidak layak dipakai kecuali jika ada pasangannya. Carilah pasangannya, walaupun kalian harus membayarnya 2 kali lipat dari yang pertama. Perawi berkata, para pengawal raja lalu datang menemuinya kembali dan bertanya kepadanya, apakah Anda mempunyai pasangannya? Kami akan membelinya dengan harga 2 kali lipat dengan yang telah kami bayarkan kepada Anda. Dia berkata, apakah benar begitu? Mereka berkata, ya. Kemudian dia pun menjual mutiara itu kepada mereka dengan harga 2 kali lipat dengan yang pertama. Dari Ibnu Tawus dari ayahnya dia berkata, Isa alaihi salam pernah bertemu dengan iblis. Sang iblis lalu berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tidak ada musibah yang menimpamu kecuali telah ditentukan Allah untukmu? Isa menjawab, ya. Iblis berkata, pecahkan puncak gunung ini, maka kamu akan dikembalikan. Kemudian lihat apakah kamu bisa bertahan hidup ataukah tidak.
Isa alaihissalam menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, tidak diperkenankan seorang hamba untuk mengujiku, karena sesungguhnya aku melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendakku. Dari Muammar, dari Az-Zuhri, dia berkata, sesungguhnya seorang hamba tidak diperkenankan menguji Tuhannya, akan tetapi Tuhannya lah yang berhak menguji hambanya. Dari Tawus dia berkata, tidak ada suatu perkataan yang diucapkan seorang anak Adam kecuali pasti akan ditanyakan kepadanya hingga rintihan dalam sakitnya. Dari Abdullah Asyami dia berkata, aku ingin meminta izin kepada Tawus untuk menanyakan tentang suatu permasalahan. Tiba-tiba seorang kakek tua rentak keluar dari rumahnya menghampiriku. Awalnya aku kira dia adalah Tawus yang aku maksudkan. Kemudian dia berkata, tidak, aku adalah putranya. Aku berkata, jika Anda adalah putranya, tentunya ayah Anda telah tua dan pikun. Dia berkata, Anda bisa berkata begitu? Sesungguhnya orang yang berilmu tidak akan mengalami pikun. Abdullah selanjutnya berkata, kemudian aku masuk. Dan tiba-tiba Tawus berkata kepadaku, tanyalah dan jangan bertele-tele. Jika kamu mau, maka kamu akan aku ajari tentang Al-Quran, Injil, dan Taurat di sini. Aku berkata, jika Anda mengajariku tentang semua itu, maka aku tidak akan bertanya kepada Anda tentang sesuatu pun. Dia berkata, takutlah kamu kepada Allah seolah-olah tidak ada yang paling kamu takutkan kecuali kepadanya, dan berharaplah kepadanya sebagaimana ketakutanmu kepadanya. Lalu cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Meninggalnya Muhammad bin Umar al-Waqidi, Yahya bin Al-Qattan, dan Al-Haisam serta yang lain mengatakan Tawus meninggal dunia pada tahun 106 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa kematiannya adalah pada hari Tarwiyah di bulan Zulhijjah. Khalifah Hisham bin Abdul Malik ikut menyalati jenazahnya dan setelah itu sang khalifah juga melakukan sholat atas meninggalnya Salim bin Abdullah di Madinah. Dari Abdul Razak dari ayahnya dia berkata, Tawus meninggal dunia di Mekah. Penduduk Mekah tidak langsung menyalatinya hingga datang Khalifah Hisham bin Abdul Malik dengan pengawalnya. Dia berkata, sesungguhnya aku melihat bermimpi Abdullah bin Hasan bin Al-Hasan meletakkan kasur di atas pundaknya, lalu kopiah yang berada di atasnya terjatuh dan kain selendangnya dirobek-robek dari belakang, dan ternyata dia meninggal di Muzdalifah atau di Mina. Az-Zabai berkata, Tawus meninggal di Mekah di musim haji, dan barang siapa yang mengatakan bahwa kuburannya di Ba'labak, maka sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Dan jika memang benar apa yang dikatakannya, mungkin saja itu adalah kuburan orang lain yang bernama Tawus, sebagaimana ada orang yang mengatakan bahwa kuburan Ubay adalah di Damaskus Timur, padahal orang itu sama sekali bukanlah Ubay bin Ka'ab.